Malam sayangku, ini aku rencananya mau ke Aeon sama Sangkirsang sama Fajarsang. Aku mau cari bahan-bahan makanan karena udah habis semua. Ya nggak semua sih, tinggal ada sayur, tapi daging udah habis. Telur ada. Jadi mau cari daging ntar di Aeon. Harganya emang sedikit lebih mahal ya daripada di Supa yang Ramu Supa. Cuman mau gimana lagi, Ramu Supa jaraknya juga lumayan jauh, ada mungkin sekitar 3 kilo 4 kilometeran dari sini, makanya mau ke Aeon aja yang dekat, paling 1 kilometeran, sekitar 20 menitan lah dari sini kayak gitu. Jadi ini air ini tuh bener-bener dingin, suhunya tuh bisa nyampe minus 2, minus 3. Yang sebelumnya itu paling cuma 3, 4, 5 derajatan, sekarang udah masuk minus. Jadi bener-bener rasanya tuh di tangan itu kayak yang bukan dingin lagi tuh, tapi kaku, yang sakit kayak gitu loh. Terus di telinga juga kayak perih, panas, bukan perih ya, panas saja kayak gitu, saking dinginnya gitu. Ini udah pakai sarung tangannya kebetulan yang ini bisa buat layar HP motor, jadi masih bisa berfungsi kayak gitu. Nyampe menggigil. Sambil nunggu Fajar sama Sangkirsang, aku mau cerita. Jadi di kelas itu kan ada anak baru, anak Laos sama anak Indonesia juga, sama anak Vietnam kayak gitu. Nah, yang jadi heran itu tuh, jadi di sini tuh kebanyakan anak Vietnamnya, cuman anak Vietnam itu rata-rata mereka bahasanya masih kurang gitu loh. Dan memang untuk Hatsuong atau cara pengucapannya sendiri itu kan, kalau di Indonesia itu kan A I U E O itu kan jelas ya, hak kiri gitu, A I U E O. Hiragana juga kan A I U E O, kakiku keko kayak gitu. Nah, kalau di Vietnam itu tuh kayaknya pengucapannya itu emang benar-benar susah, makanya banyak yang belum bisa lah kayak gitu. Contoh sederhananya itu misalkan asagohang, oh tabemas aja jadinya tabemat kayak gitu. Sama kadang tuh yang jadi lucunya itu, mereka misalkan ngomong itu tuh nadanya itu kayak hampir kayak dibikin sih mungkin kalau menurut kita ya. Jadi misalkan asagohang, oh tabemat kayak gitu. Makanya ya lucu aja sih sebenarnya, tapi ya itu proses belajar mereka. Terus untuk ngucapin kotoba Jepangnya juga agak-agak susah. Memang bisa, cuman agak-agak susah kayak gitu loh. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu kan emang sebelum berangkat rata-rata LPK yang ngeberangkatin itu tuh udah mempersiapkan anak-anaknya seminimal mungkin itu udah lolos N5 lah kira-kira kayak gitu. Di sini tuh udah bisa buat kerja kayak gitu loh. Jadi nggak ngerepotin senpai yang di sini ataupun orang-orang Jepang yang di sini juga kayak gitu. Itu lumayan berpengaruh juga sih. Maka dari itu, kalau kata sensei di Indonesia itu, kebanyakan orang-orang di Jepang sekarang saat ini itu tuh ngambil dari Indonesia. Kan kalau dulu itu tuh kebanyakan ngambil dari Cina, terus dari Cina itu beralih ke Vietnam. Nah, di Vietnam sendiri mungkin udah saking banyaknya juga, terus kan namanya orang kan pasti ada aja masalah gitu kan. Nah, itu udah banyak yang bermasalah juga. Terus sekarang lagi anginnya itu tuh, ibaratnya ya anginnya itu tuh lagi banyak ngambil di Indonesia kayak gitu. Makanya LPK di Indonesia juga kan sekarang lagi banjir order lah, kira-kira banjir permintaan untuk anak-anak yang mau magang ataupun mau kerja. Di Jepang sendiri juga itu banyak banget dibutuhin tenaga kerja kayak gitu.
sayang Mas berangkat dulu. Ini udah sama Sangkir Sang sama Fajar Usang juga. Jadi pohon yang waktu itu siang-siang di sini aku lihat sakura apa bukan kayak gitu. Kata Sangkir Sang emang sakura pohon ini. Kayak gitu. Nih suasana malam di arah Aeon bener-bener sepi banget, nggak ada orang lewat. Orang juga malas kali ya mau keluar-keluar karena emang dingin banget, sedingin itu juga sih. Ini nggak bisa ngebayangin gimana dinginnya di Hokkaido deh. Minusnya sampai minus 10-20 ada kali itu ya. Ini anaknya Setebel itu. Oh iya, Fajar Usang tempatnya dingin juga itu. Tebel salju juga dia. Sekarang lagi jalan. Penasaran juga mau tanya Sangkir Sang. Alasan lu kenapa milih kerja di Jepang itu apa kalau boleh tahu? Sebenarnya pengennya kerja di Eropa. Eropanya di mana? Di Swiss. Terus. Tapi karena ya satu biaya juga kan, terus nggak ada juga lembaga yang bisa ngantarkan gitu untuk belajar kan. Jadi Jepang juga pilihan yang tepat karena peraturan kan. Jadi ngelatih diri lah selama di Jepang untuk benar. lebih baik untuk kerja ke Eropa. Lihat mana? Atas. Ini aja. Lihat bawah lurus. Jadi Terus setelah saya dari Jepang, ya pasti pengen kayak masih pengen ke itu Swiss. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang itu bukan pilihan yang salah. Bukan pilihan yang salah. Bukan. Cuman itu bakal jadi pilihan yang salah kalau cuma nganggap Jepang tempat main-main doang. Benar sih. Karena di sini juga kesenangan dunia tuh kalau kata orang-orang ada di sini ya. Iya. Kalau nggak bisa ngejaga diri dari pergaulan jangan ke Jepang. Makanya ada pepatah uang nggak bisa beli kebahagiaan, please come to Japan, kayak gitu kata-katanya. So des. Iya sih, emang kalau gua pribadi gua mikir gini. Jadi kita di Indonesia sendiri kan buat nyari kerja, terus terang gue sendiri buat nyari kerja itu bener-bener ngerasa susah banget gitu kan. Apalagi ya walaupun lulusan kuliah pun gue susah gitu loh buat dapet karena nggak ada pengalaman apa juga. Waktu itu pandemi jadi nggak sempet magang-magang kayak gitu. Terus begitu pandemi selesai lulus, jadi ya udah mau gimana lagi kan. Terus sempet kerja di showroom mobil loh, showroom Cherry. Itu sebenarnya kalau misalkan kitanya pinter ngejualin mah banyak aja dapatnya gitu kan. Tapi ya emang nggak segampang itu buat ngejualin mobil baru, apalagi mobil itu mobil dari Cina betul. Nah terus gue pikir ya udahlah gue coba kerja di Jepang aja kayak gitu, karena temen juga ada yang udah berangkat duluan ke Jepang. Habis itu gue mikir juga selisih pendapatannya itu lumayan kan. Kalau misalkan di Jepang taruhlah UMR sekitar 15 juta lah taruhlah, terus bersih-bersih itu kita bisa 8 apa 7 juta kayak gitu. Itu udah bersih, kita udah makan kayak gitu, kayak time skip waktu aja gitu loh. Yang harusnya kita di Indonesia itu butuh waktu 3 bulan, kurang lebih 3 bulanan atau 4 bulanan buat nyimpen duit segitu. Di sini tuh 1 bulan udah bisa gitu kan. Jadi kayak ibaratnya itu
lebih ke cari modal lah kira-kira kayak gitu. Bener. Sebenarnya kalau tujuan awalnya sih ke luar negeri ya, pengennya ke Australia. Selain di sono deket juga apa ya, untuk livingnya sendiri itu enak lah ya, kalau kata orang-orang yang udah di sana gitu. Eropanya yang dekat Asia. Iya kayak gitu. Cuman setelah gua cari informasi di sono ada depositonya juga. Ada begal cok di belakang kita. Jadi wajar. Jadi sistem deposit bukan deposito, sistem deposit. Jadi kita itu harus punya uang sekitar 3.000 AUD gitu. Informasi yang gua dapat. Jadi Cara masuk ke situ ya. itu persyaratan untuk bisa keluar visanya kayak gitu. 3.000 AUD. WHV terus WHV ya. Sama itu juga apa sih, harus punya sertifikat IELTS Oh iya. kayak gitu-gitu. Ya kalau di Jepang itu N4, N3 kayak gitu kan kira-kira. Nah terus udah gitu, begitu 3.000, iya itu yang Berapa duit 3.000 Indo itu, AUD Cok? mungkin ya sekitar 150 jutaan kayak gitu. Nyuruh orang Vietnam aja ke Australia kalau itu. Mereka ke Jepang aja ngeluarin ratusan. Iya, mereka kaya banget, ngeluarinnya banyak banget, nyampe seratusan jutaan. Makanya ya udahlah ke Jepang dulu aja lah kayak gitu. Ya di sini pun kalau misalkan kita pinter buat save money-nya juga pasti bisa aja lah, setelah pulang ke Indonesia itu bisa bikin toko atau apa kayak gitu kan. Seenggaknya memperbaiki hidup lah kalau kata orang-orang. Jangan pernah mikir ke Jepang biar kaya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Ke Jepang biar kaya. Tapi ke Jepang awal dari bisa kaya. Mungkin banget. Selama kita itu Kita benar satu di aja lah Jepang di baru sini. mau biar kaya di Jepang. Kita udah sampai, kita mau masuk dulu, mau cari daging kayak gitu. Kita mau lihat-lihat, nyari daging dulu. Ini dia daging. Cari daging. Daging apa nih? Kita lihat dulu. Oh, daging sapi. Kanjinya. Oishi shou. Ini 55.000, yang di atas 600-an. Boleh deh, cari lagi. Dagingnya udah dapet, sekarang mau cari jamur aja deh. Itu jamur sekitar sini deh. いらっしゃいませ。
Kan yang di bawah 128. Harganya 178, gedenya segini. 223. Yang kayak gini ya. Yang ini 128. Ini aja deh. Terus sayur sawi 198. Sawi ada sih, lihat dulu aja deh. Daging ayam nih, ambil kali ya. Jangan keban ya udahlah. Tanggal 8, sekarang tanggal 5, 3 hari. Cukup ya. Oke, kita cari apa lagi? Bakso-baksoan. Ini daging, nggak tahu daging apa, belum lihat kanjinya. Nih, jadi kalau di sini itu ada tanggalnya nih. Tanggal masa itunya itu tanggal 8 bulan 2 2025. Ini yang daging sapinya itu tanggal 9. Tapi kalau ini nggak ada. Ini nggak ada sih. Sebisa-bisanya kita nyimpen aja kalau yang ini. Kita mau lihat-lihat yang lain dulu. Lihat nih lah. Sushi di sini harganya nggak jauh beda sama di Indonesia. Ini malahan waribiki nih, 322 harganya. Tapi juga ada yang mahal juga sih. Ini harganya jadi 58.000 yang tadinya 100 ribuan rupiah. Tapi aku mau masak aja. Udah pada kosong, udah pada habis kayaknya. Di sini tuh emang kalau misalkan malam-malam kayak gitu, makanan-makanan yang kayak gini tuh biasanya harganya jadi murah, setengah harga kayak gitu loh. Ya sama aja kayak di Aeon di Indonesia sih. Kayak gitu. Cuman aku mau masak aja. Permian. Cuman mie yang dari Indonesia udah ada sih. Ini yang dari Indonesia masih ada, jadi nggak ambil. Dari jajan aja deh, nah ini sebelah sana jajan. Jajan dapat satu atau dua. Ambil jajan yang kemarin aja. Ini boleh deh.
isinya kayaknya sedikit deh. Yang sama yang ini kali ya. Udah cukup lah. Udah selesai belanjanya, aku mau bayar dulu. Alhamdulillah udah selesai belanja. Tadi habisnya 3.191. Enggak. Oh, 1000, habisnya 1.809. Ini habis segitu 1.809 atau 180.000 ya Jar ya. Iya. 180 ribuan. Gak apa-apa buat makan. Kalau buat makan gak usah mikir-mikir lagi lah mau habis berapa kan dimakan kan. Tapi kalau buat hal-hal lain kayak baju kayak gitu, Aduh, aku mikir-mikir lagi. nyindir nih ceritanya nih. Nyindir Fajar sih sebenarnya. Karena Fajar beli barang-barang itu nyampe habis bermang-mang. Gila, nggak kuat liatnya. Uangnya banyak banget Fajar Rusang. Kata Fajar kalau beli apa-apa itu jangan dirupiahin. Kalau dirupiahin emang mahal. Cukup pakai yen aja kayak gitu. Ini kita langsung jalan pulang ya. Langsung jalan pulang. Lagi jalan pulang dulu. Aja ya. Iya deket banget kayaknya. Udah mau sampai aku. Habis sampai langsung mau masak-masak. Karena belum masak. Habis itu baru deh mandi. Habis mandi PC sama sayang. Gitu. Gitu kan.